Mari kita belajar tentang teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi informasi dan komunikasi atau TIK merujuk pada rangkaian teknologi yang digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, mengolah, dan menyebarkan informasi. TIK memiliki peran yang penting dalam mengubah cara kita bekerja, belajar, dan berkomunikasi. Komponen utama TIK ada perangkat keras, perangkat lunak, jaringan, SDM, data dan informasi. Yang pertama, perangkat keras. Perangkat keras meliputi segala aspek yang digunakan dalam sistem komputer dan jaringan seperti komputer, server, router, dan perangkat penyimpanan data. Sedangkan perangkat lunak itu program atau aplikasi yang dijalankan fungsi-fungsi tertentu pada perangkat keras. Contohnya sistem operasi, aplikasi produktivitas seperti Microsoft Office, seperti itu. Kemudian jaringan. Jaringan mengacu pada koneksi antara komputer dan perangkat lainnya yang memungkinkan pertukaran data. Internet adalah contoh jaringan yang luas. Sementara jaringan lokal atau LAN digunakan dalam lingkungan terbatas seperti kantor atau sekolah. SDM. SDM merupakan sumber daya manusia, faktor kunci dalam pemanfaatan teknologi. Kemampuan pengetahuan dan keterampilan individu dalam menggunakan TIK mempengaruhi seberapa efektif teknologi tersebut dapat dimanfaatkan. Data dan informasi. Data adalah fakta-fakta mentah yang dikumpulkan, sedangkan informasi adalah hasil dari pemrosesan data yang memberikan makna. TIK memainkan peran penting dalam pengelolaan, analisis, dan penyampaian data atau informasi. Dampak TIK. Dampak TIK ada perubahan dalam berbagai bidang, kemajuan dalam komunikasi, transformasi digital, dan tantangan keamanan. Perubahan dalam berbagai bidang yaitu TIK telah mengubah cara kerja dalam industri, pendidikan, kesehatan, komunikasi, dan hampir semua aspek kehidupan, seperti contohnya e-commerce, e-learning, dan banyak lagi. Kemajuan dalam berkomunikasi. TIK telah memperluas kemungkinan komunikasi dengan menggunakan pertukaran pesan, video, dan data secara instan di seluruh dunia. Transformasi digital. Migrasi dari proses manual ke digital telah meningkatkan efisiensi, akurasi, dan aksesibilitas informasi. Tantangan keamanan. Dengan perkembangan TIK, keamanan informasi menjadi semakin penting. Ancaman keamanan seperti peretasan data atau hacking dan malware mengharuskan upaya perlindungan yang terus-menerus. Cara mengaplikasikan IT secara konkret. A. Yaitu kemauan belajar dan mengembangkan IT. Yang B. Kesiapan belajar bersama rekan kerja. Yang C. Peran senior awam teknologi. Yang D. Penggunaan sosial media. Yang pertama, kemauan belajar dan mengembangkan IT. Di sini harus ada sesi pelatihan reguler tentang penggunaan alat atau aplikasi baru kepada seluruh masyarakat atau pegawai yang menggunakan IT. Kemudian, gunakan platform pembelajaran online untuk memfasilitasi pembelajaran mandiri bagi yang ingin belajar mandiri. Yang B. Kesiapan belajar bersama rekan kerja. Dukung kolaborasi dalam proyek-proyek yang memungkinkan staf untuk belajar dari satu sama lain sambil menggunakan aplikasi baru. Adakan sesi monitoring informal di mana staf yang lebih mahir dalam penggunaan aplikasi baru dapat membimbing yang lainnya. Peran senior awam teknologi. Buka kesempatan untuk
memiliki sesi konsultasi secara pribadi dengan senior yang awam teknologi untuk membahas pertanyaan atau hambatan dalam penggunaan aplikasi baru. Senior dapat melakukan demonstrasi penggunaan aplikasi baru dan diberikan kesempatan untuk mencoba secara langsung. Penggunaan sosial media. Kebijakan penggunaan yang jelas yaitu tetapkan kebijakan yang jelas terkait penggunaan media sosial untuk kepentingan pekerjaan dan batasan waktu untuk aktivitas non-pekerjaan yang berfokus pada diskusi profesional atau pertukaran informasi terkait pekerjaan. Di sebuah kantor terdapat pengembangan aplikasi internal yang inovatif untuk mempermudah proses kerja. Sebagai seorang senior di perusahaan ini, sebut saja namanya Rama, dia memiliki pengalaman yang luas namun mengalami kesulitan saat harus menggunakan aplikasi baru yang dikembangkan oleh tim IT. Aplikasi ini dirancang dengan antarmuka yang sangat modern dan fitur-fitur canggih untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Namun bagi Rama, transisi dari sistem lama ke sistem baru terasa menantang. Antarmuka yang baru, istilah-istilah teknis yang berbeda, dan fitur-fitur kompleks membuatnya merasa kebingungan dan tidak nyaman. Meskipun telah ada pelatihan singkat yang diberikan oleh tim IT, Rama masih merasa kesulitan menyesuaikan diri. Ia merasa tertinggal dan merasa kurang percaya diri dalam mengoperasikan aplikasi ini. Hal ini mulai mempengaruhi kinerjanya karena banyak tugas yang terkendala akibat kesulitan dalam menggunakan aplikasi baru. Selain itu, sebagai senior, Rama juga merasa tertekan karena merasa seharusnya lebih mampu menguasai teknologi baru ini dengan lebih cepat. Rasa frustasinya semakin meningkat karena di dalam timnya, rekan-rekan yang lebih muda tampaknya lebih lancar dalam menghadapi aplikasi baru ini. Bagaimana sikap kamu sebagai junior mengetahui bahwa senior kamu mengalami kesulitan dalam beradaptasi? A. Tidak melakukan apa-apa karena itu bukan urusan junior. B. Mencemooh kekurangan Rama untuk meningkatkan status Anda di kantor. C. Menawarkan bantuan atau dukungan kepada Rama untuk membantu memahami aplikasi baru. D. Menyembunyikan informasi atau pengetahuan tentang aplikasi agar tidak membuat senior merasa tidak berdaya. E. Memanfaatkan situasi ini untuk menunjukkan keunggulan Anda dalam penguasaan teknologi. Di sini ada pengembangan aplikasi internal. Sebagai seorang senior, Rama, dia memiliki pengalaman yang luas, namun mengalami kesulitan saat harus menggunakan aplikasi yang baru dikembangkan oleh tim IT. Ini adalah aplikasi dengan antarmuka yang sangat modern dan fitur-fitur canggih untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Namun bagi Rama, transisi dari sistem lama ke sistem baru terasa menantang. Antarmuka yang baru, istilah-istilah teknis yang berbeda, dan fitur-fitur kompleks membuatnya merasa bingung dan tidak nyaman. Meskipun telah ada pelatihan singkat yang diberikan oleh tim IT, Rama masih merasa kesulitan menyesuaikan diri. Ia merasa tertinggal dan merasa kurang percaya diri dalam mengoperasikan aplikasi ini. Hal ini mulai mempengaruhi kinerjanya karena banyak tugas yang terkendala akibat kesulitan dalam menggunakan aplikasi baru. Selain itu, sebagai senior, Rama juga merasa tertekan karena seharusnya lebih mampu menguasai teknologi dengan lebih cepat. Rasa frustasinya semakin meningkat karena di dalam timnya, rekannya lebih muda, tampaknya lebih lancar dalam mengadaptasi aplikasi baru ini. Bagaimana sikap kamu sebagai junior? Yang A. Tidak melakukan apa-apa karena itu bukan urusan junior. Ini sikap apatis, tidak peduli ya. Tidak boleh dilakukan di dalam tempat kerja. Yang B. Mencemooh kekurangan Rama untuk meningkatkan status Anda di kantor. Ini untuk kepentingan diri sendiri. Ini tidak baik juga.
Yang C, menawarkan bantuan dukungan kepada Rama untuk membantu memahami aplikasi baru. Ini bagus, membantu, mau membantu. Yang D, menyembunyikan informasi atau pengetahuan, disembunyikan agar tidak membuat senior merasa tidak berdaya. Sebenarnya ini salah, karena harus tahu tentang inovasi yang terbaru. Kalau tidak mau memberitahu, itu adalah kesalahan, bisa menghambat suatu pekerjaan. Yang E, memanfaatkan situasi ini untuk menunjukkan keunggulan Anda dalam penguasaan teknologi. Ini juga tidak baik dalam hal penguasaan teknologi, karena dalam bekerja pasti ada etika dan profesionalisme. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C. Di sebuah kantor pemerintahan diluncurkan dengan sistem aplikasi manajemen proyek yang sangat canggih. Sebagai bagian dari tim pengembangan produk, Cici seorang anggota tim yang memiliki tanggung jawab besar dalam proyek-proyek ini, merasa antusias dengan potensi sistem baru ini. Namun seiring berjalannya waktu, Cici menyadari bahwa transisi ke sistem baru ini tidak semulus yang ia harapkan. Antarmuka yang lebih modern dan beragam fitur baru yang ditawarkan oleh aplikasi ini menjadi tantangan besar baginya. Cici menghadapi kesulitan dalam memahami dinamika antarmuka yang baru, istilah-istilah teknis yang digunakan, serta mengoperasikan berbagai fitur yang belum ia kenal sebelumnya. Pelatihan singkat yang Cici terima sebelum peluncuran tidak sepenuhnya membekali dengan pengetahuan mendalam yang diperlukan. Rasa frustasi dan kebingungan mulai mempengaruhi kinerja Cici. Proyek-proyek yang Cici tangani menjadi terhambat karena kesulitan dalam menggunakan aplikasi baru ini. Cici merasa tertinggal dan merasa kesulitan dalam menyelesaikan tugas-tugas yang sebelumnya bisa ia lakukan dengan lancar. Upaya apa yang seharusnya Cici lakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut? A. Menyerah dan tidak mencoba untuk memahami aplikasi tersebut. B. Membuat asumsi bahwa pelatihan yang diberikan sudah mencukupi dan melakukan yang sebisanya saja. C. Mengeluangkan waktu tambahan untuk belajar dan menguasai fitur-fitur aplikasi. D. Mengabaikan proyek-proyek yang terhambat. E. Menyalahkan tim pengembang aplikasi atas kesulitan yang dialami sehingga bentuk protes atas aplikasi yang sulit digunakan. Di sini ada diluncurkan sistem aplikasi manajemen proyek yang canggih. Cici memiliki tanggung jawab yang besar dalam proyek ini. Cici sangat antusias dalam pengembangan produk ini, tetapi Cici menyadari bahwa transisi ke sistem baru ini tidak semulus yang ia harapkan. Cici menghadapi kesulitan dalam memahami dinamika antarmuka yang baru, istilah teknis yang digunakan, serta mengoperasikan berbagai fitur yang belum ia kenal sebelumnya. Pelatihan singkat yang diterima sebelum peluncuran tidak sepenuhnya membekali dengan pengetahuan mendalam yang diperlukan. Rasa frustasi dan bingung mulai mempengaruhi kinerja Cici. Proyek Cici menjadi terhambat karena kesulitan dalam menggunakan aplikasi baru ini. Cici merasa tertinggal dan merasa kesulitan dalam menyelesaikan tugas. Padahal sebelumnya bisa ia lakukan dengan lancar. Upaya apa yang Cici lakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut? Menyerah dan tidak mencoba untuk memahami aplikasi tersebut. Ini langsung menyerah. Ini kurang tepat. Yang B. Membuat asumsi bahwa pelatihan yang diberikan sudah mencukupi dan melakukan sebisanya saja. Ini tidak ada keinginan untuk belajar atau mengembangkan diri. Dan
tadi dikatakan bahwa dalam pelatihan pun Cici merasa belum cukup dan belum bisa. Yang C, meluangkan waktu tambahan untuk belajar dan menguasai fitur-fitur aplikasi. Ini meluangkan waktu. Betul ya. Yang D, mengabaikan proyek-proyek yang terhambat. Ini tidak boleh, berarti ini tidak profesionalisme. Yang E, menyalahkan tim pengembang aplikasi atas kesulitan yang dialami. Ini akan menimbulkan konflik. Oleh sebab itu, jawaban yang paling tepat adalah yang C. Dina datang untuk wawancara. Dia terkesan dengan lingkungan kantor yang modern dan teknologi terbaru yang digunakan di sana. Namun, pada akhir wawancara, Dina diberitahu bahwa salah satu syarat utama pekerjaan tersebut adalah menguasai teknologi terbaru yang digunakan oleh perusahaan. Dina tidak ingin melewatkan kesempatan kerja yang sangat diinginkannya. Namun saat ini dia belum benar-benar terbiasa atau menguasai teknologi terbaru yang disebutkan dalam syarat tersebut. Dia merasa sedikit cemas dan terbebani karena dia tidak memiliki pengalaman langsung dengan teknologi tersebut. Apa yang sebaiknya dilakukan Dina? A. Meninggalkan wawancara dan mencari pekerjaan di tempat lain yang tidak memerlukan teknologi tersebut. B. Memaksakan diri untuk segera menguasai teknologi tersebut tanpa panduan atau bantuan. C. Menerima bahwa pengalaman langsung dengan teknologi tersebut tidak penting. D. Memanfaatkan setiap kesempatan untuk mempelajari dan memahami teknologi yang dimaksud. E. Meninggalkan pekerjaan tersebut karena merasa tidak akan mampu menguasai teknologi baru. Jawabannya yang tepat adalah Dina datang untuk wawancara. Dia terkesan dengan kantor yang modern dan teknologi terbaru. Namun, di tahap akhir wawancara, Dina diberitahu bahwa salah satu syarat untuk masuk adalah menguasai teknologi terbaru. Dina tidak ingin melewatkan kesempatan kerja. Nah, dia menginginkan kesempatan kerja ini. Namun saat ini dia belum benar-benar terbiasa atau menguasai teknologi terbaru yang disebutkan dalam syarat tersebut. Dia merasa sedikit cemas dan terbebani karena dia tidak memiliki pengalaman langsung dengan teknologi tersebut. Apa yang sebaiknya dilakukan Dina? Meninggalkan wawancara dan mencari pekerjaan di tempat lain yang tidak memerlukan teknologi tersebut. Padahal Dina ingin di tempat itu, berarti ini kurang tepat. Keinginan belajarnya juga rendah. Yang B. Memaksakan diri untuk segera menguasai teknologi tersebut tanpa panduan atau bantuan. Di sini tidak ada panduan, artinya akan tambah lebih lama dan sulit. Ini juga kurang sesuai. Menerima bahwa pengalaman langsung dengan teknologi tersebut tidak penting, padahal itu adalah syarat utamanya. Ini jadi juga keliru. Yang D. Memanfaatkan setiap kesempatan untuk mempelajari dan memahami teknologi yang dimaksud. Jadi ini meluangkan waktu untuk belajar. Ini salah satu yang tepat. Yang E. Meninggalkan pekerjaan tersebut karena merasa tidak akan mampu menguasai teknologi baru. Meninggalkan ini juga kurang tepat karena dia tidak akan mampu, padahal jika belajar dia pasti mampu. Maka jawaban yang tepat adalah yang D. Memanfaatkan setiap kesempatan untuk mempelajari dan memahami teknologi yang dimaksud.